kembali lagi bersama Suara Pastor. Jadi di samping aku, tebak ada yang tahu nggak nih di samping aku ada siapa? Perempuan cantik nih guys. Yeay. Halo guys. Boleh ya Kak, perkenalin nama dulu Kak. Sebelum mulai, enggak kan sebelah kiri. Tukar tempat duduk boleh Oh, nggak nih? tukar tempat. Angle sebelah kiri kakak cantiknya boleh. Boleh ya? Tukar tempat duduk. Tukar tempat nggak apa ya? Gak apa-apa. Gak apa-apa kok. Oke. Boleh nggak nih perkenalan nama dulu nih, biar Suara Pastor tahu nama kakak yang cantik ini. Enggak, bisa aja kamu cantik. Sama-sama cantik. Perkenalin, nama aku Rengganis. Baru denger ya? Baru. Nama aku Rengganis, biasa dipanggil Janes. Yeay, Kak Janes guys. Kak Janes, aku mau tahu kakak dari divisi mana? Aku dari divisi TikTok. TikTok guys. Kak boleh nggak sih ceritain sedikit divisi TikTok itu apa? Divisi TikTok itu sebenarnya bukan ngerangkep cuma di TikTok, tapi kita berperan sama media sosial. Jadi kita benar-benar harus mengelola media sosial dengan baik dan benar gitu. Mulai dari Instagram, TikToknya, terus dari segi konten, berita dan lain-lain. Itu kita semua yang kelola. Oh wow, berarti divisi TikTok tuh apa aja ya, bukan cuma Iya, TikTok ya? cuma namanya aja. Dulu itu berawal dari host live TikTok doang nih. Oh. Tapi karena Bangkut mau karyawannya itu semua bisa berkembang, jadi kita dipecah nih, jadi bisa segala-galanya. Megang TikTok bisa, megang Instagram bisa, terus bikin konten bisa, bikin berita bisa. Jadi kita bener-bener bisa segala-galanya. Wih, tapi nih Kak, aku dengar-dengar nih, Kakak megang PS Store ya. Guys, aku baca ya, sedikit baca ya tentang Kak Janes ini. Dia megang akun PS Store nih. Gimana nih perasaan Kakak megang akun PS Store? First of all, itu deg-degan banget awal-awalnya. Apalagi, tapi awalnya tuh kami bertiga yang megang. Ada aku, Macan, sama Sasa. Aku, Kak Sarah, sama Sasa. Macan megang PS News. Nah, kita megang IG PS Store itu kayak bener-bener berita yang bagus apa ya, kayak kepikiran setiap hari-hari, setiap detik, setiap waktunya lah. Pokoknya kita kepikiran terus apa yang mau dilakukan sama PS Store. Cuma karena Kak Sarah dia fokus di Apple Wax, dan Sasa fokus di host live, jadi aku tinggal sendiri guys. Wih, keren. Gitu. Jadi yang bikin berita-berita atau konten-konten di PS Store tuh Kak Janes teman-teman. Dan Sasa ternyata balik lagi guys. Sasa bantuin aku lagi. Jadi ya saling sama host live gitu. Keren sih, divisi TikTok tuh emang keren-keren guys. Keren-keren dan juga cantik-cantik teman-teman. Masya Allah, kamu juga cantik. Masya Allah. Kamu kan TikTok juga. Ya gitu teman-teman. Kamu mau jadi diri kamu sendiri. Nah aku pengen nanya lagi nih Kak. Ini tentang personal ya. Iya. Gak apa-apa kan? Boleh. Kakak tuh tinggal di mana sih sebenarnya? Aku tinggal sekarang atau kemarin-kemarin sebelum di PS Store? Sebelum di PS Store. PS Store aku dari Batam. Oh dari Batam guys. Jauh-jauh dari Batam ke PS Store Jakarta. Iya, aku dimutasi ke Jakarta. Jadi harus bisa sama keluarga di Batam. Dan aku kesini tuh waktu itu bersebelas atau bersembilan ya lupa, pokoknya ganjil. Bareng teman-teman yang dari Batam juga. Jadi kita seru aja, kayak rantau bareng. Tapi sedih gak sih ninggalin keluarga di Batam gitu? Gak sih, aku kayak lebih ke gak tau ya, mungkin karena udah terlalu sering ditinggal juga kan sama orang tua. Jadi aku paling kangen-kangen dikit sama oma aku. Aku tuh anak omah banget deh pokoknya. Kalau sama orang tua tuh aku memang dari dulu sering ditinggal-tinggal. Jadi kakak anak kedua, anak terakhir, guys. Weh, anak bontot nih teman-teman. Hidup bungsu kamu juga kan? Iya, bungsu. Aku pengen nanya lagi deh. Tapi tentang personal gak apa-apa? Gak apa-apa, aku berapa kali sih? Oke, gak apa-apa ya, gak apa-apa ya. Gak apa-apa, it's okay. Udah nikah? Belum dong. Belum nikah Doain guys. ya guys. Tuh, doain tahun depan. Enggak. Oh, enggak. Kecepatan besok. Lebih cepet lagi. Enggak, ada gak sih pengalaman tentang hidup kakak yang menurut kakak tuh sulit banget untuk dijalani? Sulit? Gimana ya Cis? Palingan aku kalau misalnya hidup sulit itu palingan tentang apa ya? Tentang ekonomi atau tentang apapun? Aku semuanya dienakin sih hidup kayak
Bang Put bilang enjoy your life. Ya. Karena siapa lagi yang mau nikmatin hidup lo siapa lagi yang mau nikmatin hidup lo kalau bukan diri lo sendiri gitu. Jadi aku selalu kalau ada ujian apapun itu aku bawa santai dan sambil berpikir sih. Kalau misalnya kita sedih, kita emosi, pasti masalah itu nggak bakal selesai kan. Jadi kita harus tenang, harus calm down, dan harus mikir gimana caranya masalah itu cepat selesai. Oh gitu, dewasa sekali ya Kak Janes ini. Masya Allah. Masya Allah. Kan belajar sama kamu. Penanya nih tentang berita yang PS Store. Kan itu naik-naik banget ya teman-teman, kalian pasti lihat di Suara PS Store. Kalau kalian ngikutin PS Store itu tuh naik semua beritanya. Wih, keren banget sih. Pengen nanya, ada nggak sih satu berita yang jadi masalah? Yang kakak bikin tuh, kok malah jadi masalah ya gitu. By the way, berita itu nggak semuanya naik, nih. Pasti ada yang turun. Kalau misalnya nggak naik, berarti kita hapus. Oh gitu teman-teman. Nggak bercanda. Oh benar. Kita kalau berita yang jadi masalah itu pasti ada ya. Pasti ada orang yang nggak mau video atau anythingnya di up ke forum kita, platform kita. Jadi kalau bisa kita kayak ada yang minta take down, kita take down, and ada yang minta Kak kasih source-nya dong. Kita langsung kasih source. Apapun yang diposting ke media itu pasti udah jadi ranah publik sebenarnya. Cuman karena kita punya rasa empati dan segalanya, jadi kita kayak menuruti apa yang orang mau gitu. Apalagi kalau misalnya, Kak aku masih sedih lihat berita orang tua aku. Misalkan aku beritain orang tuanya meninggal segala macam. Aku masih sedih berita tentang orang tua aku, tolong dihapus ya gitu. Jadi kita langsung hapus tuh. Hapus ya. Jadi teman-teman, ya jadi deh. Jadi gitu guys. Dan juga kakak kalau misalkan cari-cari berita kok bisa sampai sekritis itu, aku ini ya dengar dari orang guys, aku dengar dari orang Kak Janes ini kalau bikin berita kritis. Maksudnya kayak milah-milih. Jadi yang dipilih itu bagus gitu. oh ya, kasih tahu dulu dong. By the way, berita itu bukan cuma dari aku, tapi Ya. dari teman-teman yang lain-lain juga. Gitu. Yang edit sendiri, terus nyari pemilihan kata sendiri segala macam. Itu guys, bukan semuanya aku yang editor segala macam. Cuman memang tanggung jawabnya di aku dan Sasa sekarang. Iya. Gitu. Tapi yang edit banyak. Yang edit banyak sekarang. Apalagi udah ada anak baru kan. Iya, betul, anak training. Jadi, aku tuh selalu bawel masalah phone. Oh. Jadi kalau misalnya kurang simetris, kurang mana gitu. Aku langsung kayak, ini sakit banget mata aku. Kayak gitu guys. Suka sakit mata kalau lihat yang gak rapi guys, kayak kurang balance gitu. Berarti Kak Janis ini rapih banget ya? Kalau soal berita iya. Kalau soal yang lain, rapi? Gimana ya? Aku gak bisa orang lain yang nilai aku, nanti saka bias lagi. Selfing bias kan gak boleh. Iya, jadi orang yang melihat aja. Kalau aku mau lihat nih. Kak, kebetulan aku pengen nanya, udah berapa lama sih kerja di PS Store? Mostly hampir, udah setahun. Setahun lebih dikit. Pengalaman apa yang bikin kamu bahagia banget ya kerja di PS Store gitu? Anything what I want, I can buy it myself. Jadi apapun yang mau aku beli, aku bisa beli pakai duitku sendiri. Aku beli sendiri. Biasanya dulu tuh minta orang tua, minta oma aku tuh sering banget kasih jajan. By the way, jadi kalau misalnya orang tua lagi ngasih, oma aku tuh paling nomor 1 ngasih duit jajan. Jadi pas aku bisa beli apapunnya sendiri pakai duit aku, jadi aku kayak ngerasa wow. By the way, aku nganggur setahun. Oh iya. Sebelum kerja di PSR. Aku dulu sempat ngelamar di PSR 2023, terus enggak lagi, terus 2024-nya ngelamar, diterima, terus tuh dipindahin ke sini. Jadi setahun itu aku bener-bener setahun full itu aku cuma di PSR doang. Pernah sih beberapa kayak cuma 3 hari jadi admin, langsung resign. 3 hari jadi apa? Kayak mana ya? Aku kayak kurang cocok sama pekerjaan yang monoton. Jadi pas aku tahu aku PSR ini bisa berkembang segala macam, jadi aku kayak kejar banget di perusahaan. Gitu. Keren banget. Jadi kalau misalnya daripada monoton gitu-gitu aja, mending aku kerja di rumah kayak by myself, kayak ngerjain live streamer. Aku dulu tuh streamer games. Jadi di TikTok maupun di
apa ya dulu? Discord. Jadi aku dulu pernah nge-game. Dia nanti kasih barcode namanya boleh nggak sih barcode pokoknya buat orang transfer gitu. Jadi Ada transfer. Paling gede berapa paling gede? Per harinya 500.000. Paling kecilnya 40.000, 80.000 tergantung penonton guys, tergantung games apa yang aku mainin. Waktu dulu tuh rame aku main Mobile Legends. bukan main fruit gitu, buah-buah itu lagi tren banget di TikTok, banyak orang yang live itu. Jadi buah-buah kecil nanti kumpulin jadi buah kecil, nanti sedang gitu-gitu, nanti gede-gede. Oh, nggak tahu sih. Pokoknya ada dia buah jatuh gitu. Buah jatuh terus di ciang gitu. Bukan. Oh, bukan. Jadi buah jadi bahas game itu pokoknya buah itu lagi buah lah pokoknya. Buah lah pokoknya ya. Iya. Kalau hal terburuk ya? Hal terburuk aku itu ini first Dalam kehidupan ya. oh dalam kehidupan. Iya. Kalau pernah putus cinta atau putus cinta bukan hal buruk bagiku. Menurutku kalau misalnya udah putus berarti bukan yang terbaik, berarti itu bukan jalannya. Aku pacaran sama dia berarti udah gak cocok. Itu malah sesuatu hal yang mungkin ini peringatan lu gak cocok sama dia, udah lu pisah gitu. Kalau misalnya putus itu hal buruk, enggak lah. Bukan ya, bukan hal buruk ya. Bukan hal buruk. Apa nih? Hal buruk paling kalau aku lagi apa ya, susah nyari hal-hal buruk, hal buruk tuh kayak susah ya untuk menggali lagi yang lebih dalam lagi. Bukan, memang kayak ngerasa anything enjoy. Hidupnya selalu enjoy guys. Iya, selalu aku enjoy. Kalian juga ya teman-teman, hidupnya harus enjoy juga seperti Kak Janes ini, yang hidupnya selalu bersyukur di setiap menit, detik, bahkan waktunya. Pray hard, work hard, dan apa ya? Ada 5 kan, pray hard, work hard, terus bersyukur, terus apa sih? 5? Lupa. Ya tahu tapi ya itu loh pokoknya. Terakhir ini enjoy your life deh pokoknya. Itu guys. Gitu guys ya. Kan kakak bilang PS Store itu selalu berkembang. Menurut kakak gimana sih cara berkembangnya PS Store? Berpikir. Kita semua di sini dituntut untuk berpikir gimana caranya bagaimana kita bisa melakukan hal yang berpengaruh untuk perusahaan. Terutama aku nih sebenarnya kan udah dipegang media sosial kan, berarti udah dipercaya banget nih sama Bang Put. Jadi aku kayak sering mikir apa ya, kayaknya aku masih kurang banget nih. Aku selalu merasa kurang apa yang aku kerjain, apa yang aku lakuin. Jadi aku kayak ngerasa ini udah cukup belum sih? Ini udah pas belum sih kayak gitu. Ini bener gak sih aku kayak gini? Kayak gitu sih sering. Apalagi aku udah mulai ngeposting konten sendiri. Kayak subuh berkah itu kan aku yang edit, aku yang shoot. Jadi kadang-kadang aku kayak, ini boleh nggak ya diposting? Aku kadang-kadang merasa kayak gitu. Saking aku kayak gak berani ngepost selain berita dan story. Sekarang udah berani ngepost konten guys. Tapi itu aku merasa kayak, ini bener nggak ya? Marah nggak ya? Enggak pasti. Kayak menurut aku kan IG Pasar tuh mau dibikin kayak lebih profesional konten gitu. Jadi aku ngerasa kayak udah saatnya belum ya aku untuk ngeposting konten. Oke guys, itu cerita dari Kak Janes dari divisi TikTok. Iya guys. Wow. Ceritanya dan pengalamannya benar-benar bikin kita dan juga teman-teman terbawa suasana sih. Kamu juga kamu hebat loh. Dia 18 tahun guys, fresh graduate masuk sini kan? Iya. Dia belum pernah daftar, udah pernah belum kerja di tempat lain. Oh TNI tapi. TNI. Polisi. Dia belum pernah kerja, dia baru first time kerja di PS Store guys, dan dia udah bisa segede ini. Itu berkat doa. Benar, dan berkat kamu juga yang mau kerja keras. Iya sih. Karena kalau kita mau bekerja keras, kita mau makan apa? Yes. Itu semua berkat diri sendiri. Aku bisa di sini berkat diriku, kamu di sini berkat dirimu sendiri. Gitu. Aku awalnya belum tahu apa-apa, masih kayak kayak orang yang belum bener, kayak nggak ngerti cara ngobrol, kayak ngomong aja masih nunduk-nunduk gini. Oh iya. Sumpah deh bangun, aku masih kayak gini. Mau ngomong sama Pak Bos, apapun itu kalau misalnya lagi di ruang meeting, kalau ditanya apapun, aku pasti nunduk kayak gini sama. Itu kayak nggak seberani itu dulu. Dan sekarang udah belajar karena banyak materi juga kan dari bosnya langsung ngasih materi. Jadi aku udah terbiasa kayak lihat cara bos itu
ngomong gimana, ataupun masih banyak minusnya guys, maaf.